Sahabat Jak TV, menurut Anda berpikiran positif atau berprasangka baik itu apakah memang harus menurut Anda loh ya? Jadi kalau menurut Anda apakah memang orang itu harus berpikiran positif atau berprasangka baik dalam segala hal ya? Jadi silakan Anda yang ingin berbagi pemikiran bisa menulis di kolom komentar ya. Nah, kita akan bahas dari berbagai sisi, termasuk dari sisi religius, keagamaan, spiritual, kemudian juga dari sisi ilmu pengetahuan ya, kemudian dari bisnis pelaksanaannya, dari bisnis, kemudian juga dari ekonomi dan juga kehidupan sosial. Oke, jadi begini. Kalau dari sisi ilmu pengetahuan itu ada ilmu fisikanya yang masuk dalam kenapa orang harus berpikir positif atau berprasangka baik ya. Kemudian dari agama juga ada, karena dari agama khususnya teman-teman muslim itu di situ sudah disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya aku terserah prasangka hambaku. Jadi sudah clear di sini bahwa memang kalau kita ingin kebaikan maka harus berpikir positif atau berpikir baik gitu ya, berprasangka baik dari sisi spiritual. Nah, dari sisi ilmu pengetahuan juga ada nanti. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan lagi, Anda yang baru saja bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Kemudian tekan tombol loncengnya dan jangan lupa juga tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang membutuhkan informasi atau mau senang dengan informasi semacam ini ya. Oke, jadi begini, menurut agama tadi sudah clear bahwa Allah berfirman dalam kitab sucinya Al-Quran untuk teman-teman muslim. Di situ disebutkan aku terserah prasangka hambaku. Artinya kalau kita ingin kehidupan kita baik ya, dan ini semua orang pasti menginginkan kebaikan. Semua orang pasti menginginkan kebaikan. Sehingga bisa dikatakan bahwa ketika seseorang ingin kebaikan maka harus berprasangka baik. Kepada siapa? Kepada Allah terhadap semua peristiwa yang terjadi pada diri kita. Itu yang pertama. Kemudian berprasangka baik terhadap setiap peristiwa yang terjadi dan juga berprasangka baik terhadap semua orang yang ada di sekitar kita. Oke, itu ya. Nah, kenapa kita harus berpikiran atau berprasangka baik? Oke, sekarang kita lihat ilmu fisikanya. Jadi, teman-teman kalau pernah dulu ya belajar fisika itu, di tingkat SMP mungkin sudah diajari, bahkan SD ya. Kemudian ditingkatkan sampai ke SMA, itu kan ada ilmu fisika. Nah, satu di antaranya adalah gema suara atau pantulan suara ya. Jadi prakteknya gampang sebetulnya. Kita berada di tengah hutan, kemudian ya atau dimanapun kita berteriak keras. Katakanlah kalau kita berteriak keras A gitu, kalau di hutan pasti di situ ada gema A gitu ya. Kalau kita meneriakkan kata atau kalimat atau huruf B, maka yang balik atau yang memantul ke telinga kita dengarkan adalah juga huruf B. Jadi tidak mungkin kalau kita meneriakkan kata atau huruf A kemudian ada gema atau pantulan itu berubah jadi huruf Z atau huruf X, nggak akan mungkin gitu ya. Mesti akan balik seperti yang kita katakan. Nah, itu gelombang. Jadi gelombang suara ya. Artinya gelombang atau medan energi ya yang berbentuk suara itu. Nah, sama dengan yang kita prasangkakan atau kalau kita berpikir baik atau hati kita berprasangka baik itu sama dengan memancarkan gelombang elektromagnetik ya. Jadi kalau kita berpikir baik, berpikir positif atau berprasangka baik melalui pikiran kita, otak kita, maka di situ juga akan memunculkan sesuatu yang baik. Jadi kalau kita melontarkan atau memikirkan sesuatu yang baik ke alam semesta, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan, pasti hukumnya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Ketika kita memikirkan sesuatu, sebetulnya kita itu sedang menuliskan sesuatu di dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita itu ibarat lembaran putih. Kalau sehari gitu ya, kemudian kita berpikir baik gitu ya, diawali dengan berdoa dulu, alhamdulillah gitu ya, kemudian kita melakukan kegiatan yang lain. Nah, ketika misalkan pukul 10 kita mulai berpikir jelek, maka sebetulnya lembaran itu kita tuliskan sesuatu yang jelek. Kan sayang, pikiran kita, hati kita yang tadi pagi itu sudah alhamdulillah gitu ya, bersyukur, tiba-tiba kemudian dituliskan dengan sesuatu yang jelek. Maka kita akan mendapatkan kembalian itu dalam bentuk yang jelek juga. Makanya kita harus senantiasa berpikir baik. Idealnya semacam itu gitu ya. Nah, oke. Kalau tadi saya sebutkan bagaimana dalam bentuk pelaksanaannya itu ya. Sebetulnya banyak sekali contoh dalam pelaksanaan itu. Kalau religi, misalkan Rasulullah pernah mencontohkan ketika seorang datang kepada beliau, pada baginda Rasulullah SAW itu bertanya, membawa onta, apakah saya ikat dulu atau saya biarkan? Gitu. Maka di situ ada contoh yang jelas, diikat dulu, baru kemudian bertawakal. Jadi diikat dulu itu adalah karena khawatir nanti ontanya, kan ada kekhawatiran ontanya pergi kan gitu. Makanya untuk mengantisipasi maka diikat dulu, kemudian melanjutkan urusannya. Tapi kan onta sudah diikat. Artinya begini, kita boleh antisipasi gitu ya, boleh antisipasi. Itu bukan berpikiran jelek ya. Jadi orang yang memikirkan nah, nanti onta kita atau motor kita atau mobil kita dicuri orang, itu bukan berpikiran negatif ya, tetapi itu sebuah antisipasi dan diperbolehkan. Sehingga bentuknya, jadi kalau dalam pikiran kita sudah ada seperti itu, maka bentuk perilakunya adalah yang baik. Apa? Ya dikunci, diikat gitu ya, diamankan, dikunci, itu kan bentuk dari perilaku baik. Jadi bukan bentuk perilaku buruk loh ya, itu bentuk perilaku baik. Bukan berpikir negatif itu, justru itu berpikir baik, berpikir antisipasi itu berpikir baik. Nah setelah itu ya sudah tawakal kan gitu ya. Nah contoh lagi yang begini, kalau kita ban serep ya, kalau kita punya mobil itu kan ada ban cadangan. Nah ban cadangan itu sudah ada di situ dan dalam kondisi baik semuanya. Nah ketika kita sedang dalam perjalanan, kita tidak lagi berpikir wah nanti kalau bocor gimana, sudah langsung saja kita mengendarai mobil itu dengan baik, dengan sopan gitu, dengan menghormati pengguna jalan yang lainnya, mematuhi aturan-aturan gitu ya. Nah itu semua adalah bentuk pikiran baik yang kemudian muncul dalam perilaku baik. Jadi ada pikiran baik, ada perilaku baik. Perilaku baik adalah wujud dari pikiran positif atau berprasangka baik gitu ya. Jadi hal-hal yang antisipasi itu tentunya boleh dan itu yang baik. Oke, dalam sisi bisnis atau ekonomi gitu ya. Jadi kalau dalam sisi bisnis atau ekonomi itu kan ada perencanaan. Perencanaan itu tentu saja memunculkan hal-hal yang bisa menjadi ancaman gitu ya. Ancaman bisnis ataupun menjadi tantangan. Nah, berpikir tentang ancaman bisnis, berpikir tentang tantangan itu bukan sesuatu yang negatif, justru itu yang positif. Kenapa? Karena di situ nanti akan memunculkan antisipasi. Gitu ya. Jadi artinya boleh kita berpikiran tadi itu antisipasi itu bukan sesuatu yang negatif loh ya. Jadi antisipasi itu sesuatu yang positif, kemudian dibentukkan dalam perilaku. Nah, dalam bisnis juga begitu, ada perencanaan, ada plan A, plan B. Nah, plan A, plan B itu adalah bentuk antisipasi terhadap sesuatu yang kemungkinan terjadi menjadi ancaman gitu. Dan itu diperbolehkan karena memunculkan sikap antisipasi. Sama ketika ada sebuah kejadian di luar negeri, jadi seorang pawang ular kemudian digigit ular berbisa, tetapi tidak mau diajak untuk berobat ke medis ya karena berprasangka baik saja, ya akhirnya meninggal dunia karena tidak ada penanganan. Nah ini bukan berpikiran positif atau berpikir prasangka baik, bukan, ini sesuatu yang salah gitu ya. Kalau sudah seperti itu maka bentuk pikiran positif itu adalah melakukan tindakan-tindakan medis yang memang diperlukan secara keilmuan gitu ya. Nah, itu dari sisi bisnis, kemudian juga dari sisi perilaku sosial
Ada hal-hal yang memang menjadi sesuatu yang uh, positif dan diperbolehkan gitu ya. Nah, itu semua adalah bentuk bagaimana kita berpikir positif. Nah, tadi itu kalau kita berpikir atau berprasangka baik, maka akan mendapatkan kebaikan juga. Karena gini loh, jadi pikiran itu akan menarik sesuatu yang sama dengan apa yang kita pikirkan. Ketika kita berpikir kebaikan, maka kebaikannya akan datang. Ketika kita berpikir tentang fitnah, maka kita juga akan kena fitnah nantinya gitu ya. Ketika kita berbicara tentang kejelekan orang-orang lain, ya, ketika kita membicarakan kejelekan orang lain, ya siap-siaplah nanti kita akan mendapatkan kejelekan dalam versi yang lain. Kenapa? Karena pada waktu kita membicarakan kebaikan, kejelekan orang lain, sebetulnya kita sedang menuliskan sesuatu dalam kertas itu, dalam benak kita itu memancarkan gelombang yang seperti kita tulis itu. Kalau kita ngomong keburukan orang, ngomong kejelekan orang, berpikir tentang kejelekan, maka itu ditangkap oleh alam semesta, kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk lain yang sama polanya, patternnya, yaitu bentuk-bentuk kejelekan tadi. Oke, ini kenapa kemudian kita harus berpikir sesuatu yang positif, kemudian antisipatif itu adalah sesuatu yang positif, antisipatif itu adalah sesuatu yang positif ya. Kemudian juga dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu.